إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, masih di pelajaran kita belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah taala. Kita masih di bab tayammum. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang syarat-syarat wajibnya mencair air di hadul ghaus dan hadul qurb, ya. Itu syaratkan harus aman dari aman jiwanya, anggota badannya, ya, atau kehormatan mahramnya, misalnya kehormatan seorang perempuan, ya. Kemudian aman hartanya, kemudian aman dari terputus dari rombongan dan juga keluar waktunya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musannif. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan fa'in wajada ma'an la yakfihi. Fa'in jika wajada seorang menemukan ma'an air la yakfihi yang tidak mencukupinya, ya, air tersebut tuh tidak bisa mencukupi untuk wudhu. Jadi punya air, hanya airnya cuma sedikit, untuk wudhu sempurna nggak bisa. Terus bagaimana? Wajaba isti'maluhu summa tayammama. Maka wajib dia gunakan air tersebut, kemudian setelah itu dia tayamum, ya. Setelah itu apa? Tayamum. Jadi punya air. Ini kalau kita buat untuk wudhu, ya, secara minimal sah, membasuh muka 1 kali, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki masing-masing 1 kali itu enggak cukup. Nah, mungkin hanya cukup sampai mengusap kepala saja misalnya. Terus apakah kita gunakan airnya, ya, sampai habis atau kita langsung tayamum? Maka beliau mengatakan di sini wajib menggunakan, harus, nggak boleh langsung tayamum, ya. Alasannya al-maisur la yasqutu bil ma'sur, ya. Ya, ada kaidah, ya. Ada kaidah apa? Disebutkan al-maisur sesuatu yang mudah, ya, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah itu tidak gugur gara-gara sesuatu yang sulit. Artinya apa? Kalau ada yang bisa sesuatu yang mudah itu bisa kita lakukan, ya maka kita lakukan. Tidak serta-merta kemudian ada sesuatu yang mudah, kemudian bisa kita lakukan semaksimal mungkin, kemudian tidak kita lakukan gara-gara ada sesuatu yang sulit. Contohnya ini tadi, ketika ada air tidak mencukupi untuk wudhu, ya. Tidak mencukupi untuk wudhu. Kita bisa nggak wudhu dengan air tersebut? Oh, bisa, meskipun sebagian anggota wudhu. Nah, maka ini tidak gugur hanya gara-gara kemudian sebagian tidak bisa diwudhukan, ya, dibasuh, ya. Tetap yang bisa dilakukan maka dilakukan. Nah, kemudian setelah itu, setelah menggunakan air, ya, maka baru dia tayamum. Baru dia tayamum. Jadi menggunakan air dulu untuk wudhu, kemudian setelah itu dia tayamum. Karena apa? Kalau dia langsung tayamum, maka tidak terwujud faqdul ma'. Kalau dia misalnya ada air, meskipun nggak mencukupi wudhu, kita kok langsung tayamum. Alasannya apa kita tayamum? Padahal ada air. Ya, maka wudhu dulu, maka nanti terwujud adanya faqdul ma', ya. Tidak ada air itu setelah habis digunakan, ya. Maka di Busyra al-Karim disebutkan id la yatahaqqaqu al-faqdu al-majuz
litayamumi illa ba'da istikmalihi. Alasannya apa kok menggunakan air dulu? Karena ketiadaan air itu tidak terwujud kecuali setelah digunakan. Kalau airnya sudah digunakan, ya airnya habis. Nah, kemudian air habis berarti tayamum. Jadi misalnya tadi airnya cuma bisa dipakai untuk sampai mengusap kepala, ya kita lakukan membasuh wajah, membasuh dua tangan, kemudian mengusap kepala, habis airnya, ya kita tayamum. Setelah habis tayamum. Kemudian bagaimana kalau misalnya dia ada hadas sama khobas, najis? Ya, kemudian hanya cukup untuk salah satu. Maka di surah Al-Karim disebutkan walau kana alaihi hadasun wa khobasun. Seandainya orang ini punya hadas, artinya dia misalnya punya hadas kecil misalnya, kemudian juga ada khobas, ada najis. Ya, wa ma'ahu ma yakfi ahaduma faqat. Dan dia hanya mencukupi untuk salah satu saja. Jadi dia ada najis di badannya, dia juga hadas, punya air. Hanya cukup untuk salah satu. Kalau dia membersihkan najis, nggak bisa wudhu. Kalau dia wudhu, najisnya masih ada. Nah, kalau najis masih ada, dia nggak bisa sholat ya misalnya. Maka kalau seperti ini, maka kuddima atau qaddama al-khobas. Maka dia harus mendahulukan yang untuk membersihkan najis. It labuda lahu wa ingkana muqiman. Ini menurut it labuda lahu, karena harus demikian ya. Harus apa? Demikian. Kemudian nanti kalau dia sudah membersihkan nggak ada air, ya dia bisa tayamum seperti itu. Meskipun mukim, ini menurut menurut Ar-Ramli. Ya, di antara dalil yang menunjukkannya bahwasanya ketika ada air yang bisa digunakan untuk wudhu meskipun sebagian anggota wudhu, maka digunakan. Maka di situ bisa kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pernah mengatakan, Da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza nahitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Ya, intinya di sini yaitu pada perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, jika aku larang kalian untuk melakukan sesuatu maka jauhilah. Wa idza amartukum bi amrin, jika aku perintahkan kalian terhadap sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, ketika ada air tadi bisa enggak wudu? Oh bisa, ya wudu dulu sampai airnya habis baru tayamum. Tapi kemudian beliau mengatakan wajibu wajib syira'uhu, yaitu syira'uhu syira'u alma, membeli air bisa mani mislihi, dengan bayaran standar. Illam yahtaj, jika dia tidak butuh, ilahi kepada saman tadi, lidainin mustaghriqin, jika dia tidak butuh untuk membayar hutang yang bisa menghabiskan harga tadi, alat untuk membayar, au mu'nati safarihi, atau tidak butuh yaitu harta tersebut untuk biaya safar, au nafaqati hayawanin muhtaram, atau untuk nafkah biaya yaitu hewan muhtaram, hayawan, makhluk hidup yang ada ruhnya ya, yang muhtaram, yang terjaga kehidupan atau darahnya ya. Jadi di sini tentang wajibnya membeli air. Jadi ketika air tidak ada, kemudian dia tuh punya harta, misalnya airnya harganya 10.000, maka dan itu dijual harga standar memang 10.000 misalnya, maka dia ada harta ya, maka wajib dia beli air ya. Dia punya uang 10.000, ada air, dia enggak ada air, kemudian enggak punya air, kemudian ada orang jual air harganya standar 10.000, maka dia wajib beli ya. Karena di sini wajib berarti enggak boleh tayamum, dan ini dilakukan ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktunya, yaitu dengan biaya standar.
Ya dengan syarat tadi harta yang akan dia gunakan tadi tidak dia butuhkan untuk bayar hutang. Hutang yang bisa menghabiskan. Meskipun hutangnya ini di surah Al-Karim disebutkan walau mu'ajjalan. Artinya dia air nggak ada. Kemudian ada orang jual air, harganya standar 10.000. Kalau harganya standar wajib beli. Kalau nggak standar berarti tidak ya. Dijual misalnya jadi 100.000 ya, di atas harga standar misalnya. Nah, maka ini wajib kalau harganya standar, dengan catatan dia tidak butuh uang 10.000 tadi untuk bayar utang. Kalau dia saya punya uang 10.000 bisa untuk beli air, tapi saya punya hutang. Meskipun belum jatuh tempo, hutangnya 15.000 misalnya atau 10.000. Nah, kalau seperti ini dia nggak wajib untuk beli beli air karena mengutamakan hutangnya. Atau uang ini, harta ini digunakan untuk biaya safar, ya, safar yang mubah ya, safar yang mubah untuk biaya pulang pergi, ya, biaya pulang pergi safar. Juga tidak dibutuhkan untuk nafkah hayawan, biaya untuk hayawan hayawan muhtaram. Hayawan ini makhluk hidup yang ada ruhnya seperti itu. Baik itu dia hewan, binatang atau manusia, ya. Meskipun bukan miliknya dan tidak bersamanya. Dibutuhkan untuk itu, maksudnya dia misalnya punya budak kalau manusia, atau digunakan untuk hewannya yang muhtaram. Yang muhtaram adalah hewan yang haram dibunuh. Muhtaram itu nanti yang haram dibunuh. Nah, tadi sudah pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi misalnya dia di sini disebutkan zimmi atau anjing yang tidak menyerang, ya, bisa memberi manfaat, tidak menyerang. Nah, bedanya kalau untuk orang murtad, kemudian kafir harbi, kemudian orang yang meninggalkan sholat sudah dijatuhi hukum mati oleh qadhi, atau pezina muhson, ya, yang hukumannya nanti adalah dirajam sampai mati, maka ini tidak masuk. Ya, jadi uang tadi, ya, atau kalau misalnya digunakan untuk menafkahi biaya untuk binatang atau orang yang muhtaram tadi, maka digunakan untuk itu. Dia tidak wajib untuk membeli air, tidak wajib untuk membeli air. Maka kalau nggak wajib bagaimana? Ya dia boleh tayamum. Kemudian beliau mengatakan wajibu thalabu hibatil ma'. Wajib dia mencari untuk orang yang bisa memberi memberi air, hibah ma'. Di waktunya, ya, ketika sudah masuk waktunya dan nggak ada cara lain kecuali ya minta gitu kan. Ada orang yang menghibah. Mencari orang yang bisa menghibahkan airnya atau menghutangi, nanti hutang air dikembalikan. Kemudian juga meminjami, ya, meminjam ista'aratu dalwin, meminjam ciduk gayung, ya, ember, ya, ini tali timba dan seterusnya. Jadi maksudnya ini ada air tapi nggak bisa diambil, harus pakai timba atau gayung dan seterusnya, maka dia wajib mencari pinjaman. Nah, minjam gayung, ciduk atau timba, wajib mencari pinjaman tersebut agar bisa mendapatkan air digunakan untuk wudhu. Dunatiha bisamanihi, tapi dia tidak wajib yaitu mencari pinjaman uang atau harta yang bisa nanti digunakan untuk membeli air. Enggak wajib kalau ini. Dia yang wajib tadi adalah mencari pinjam orang yang memberi, dan pinjaman semisal minjam alat yang digunakan untuk mendapatkan air, ya, itu wajib. Tapi kalau yang untuk mencari orang yang memberikan, ya, alat bayarnya, maka tidak wajib. Kemudian walau kana ma'ahu ma'un yuhtaju ilaihi li atosi hayawanin muhtaramin
walau fil mustaqbali wajaba atayamumu. Nah, sekarang kalau seandainya walau kana mau dia punya air, tapi air ini yuhtaju ilahi li atosi hayawanin muhtaram, dibutuhkan untuk hewan yang muhtaram, ya, yang haram dibunuh, ya, karena kehausan. Walau fil mustaqbal, meskipun untuk kesempatan yang akan datang, maka wajib tayamum. Maka wajib dia apa? Tayamum. Dia ada air, tapi dia misalnya punya budak kehausan, atau punya hewan sudah kehausan, yang hewannya itu muhtaram, ya, muhtaram yang haram dibunuh tadi, ya, muhtaram yang haram dibunuh, ya. Ya, ada teman nih misalnya, kalau temannya ini, ya, misalnya muslim atau dhimmi, kehausan, nanti kalau nggak minum, ya nanti bisa bahaya dia. Nah, maka bagaimana ini? Ya. Maka apakah airnya kita pakai aja untuk wudhu? Nah, temannya nanti yang muslim atau dhimmi ini kemudian celaka, ya, atau bagaimana? Maka wajib tayamum. Berarti air tadi digunakan untuk yang hayawan muhtaram, ya, awalnya hayawan muhtaram. Tidak boleh dia menggunakan air untuk wudhu, ya, tidak boleh. Agar atau tujuan untuk menjaga kehidupan hayawan muhtaram tadi, ya. Ya, hayawan muhtaram baik diri sendiri dia atau orang lain, ya, baik manusia atau hewan. Jadi hayawan muhtaram itu semua yang punya ruh, ya, selain orang murtad, ya, kemudian orang murtad kan manusia. Kemudian apalagi misalnya tadi disebutkan harbi, ya. Kemudian ada anjing yang galak, kemudian babi, nah ini enggak muhtaram, ya. Ini selain hal-hal tadi. Nah, maka ini diantara hikmahnya bisa kita lihat, ya, kewajiban kita menjaga ruh, ya, jangan tidak sembarangan melakukan pembunuhan, ya. Ini saja tidak mesti manusia, hewan saja ini nggak boleh kemudian kita menggunakan air nih, hewannya sudah mau mati misalnya, malah kita wudhu pakai air, nggak boleh, wajib kita tayamum, airnya kasihkan hewan tersebut. Bisa kita lihat di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun yamshi fastati alai alatos. Dia ada seorang laki-laki yang dia berjalan kemudian sangat haus. Fanazala bi'ron fasyariba minha. Kemudian turun ke satu sumur gitu, kemudian minum dari sumur tersebut. Summa kharaja fa idza huwa bikalbin yalhas. Kemudian dia keluar melihat anjing ini, ada anjing, ya, yang dia itu kehausan, ya. Ya'kulu saro, ya. Dia makan atau menjulurkan lidahnya itu kan ke tanah, ya. Minal atos, karena apa? Kehausan. Faqala, kemudian si laki-laki mengatakan laqad balagha hadza mislah alladzi balagha bi. Anjing ini sama seperti saya tadi, sangat kehausan. Terus orang ini famala khufahu summa amsakahu bifihi. Dia turun lagi ke sumur, ngambil air, ditaruh di sepatunya, kemudian digigit, sumaroknya naik ke atas, fasaqo al-kalba, kemudian memberi minum anjing tersebut, fasakarallahu lahu faghfaralahu, dan dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran. Wahai Rasulullah, apakah kita dapat pahala gara-gara seperti tadi memperhatikan binatang, ya? Maka Nabi SAW mengatakan fi kulli kabitin uratbatin ajrun, setiap yaitu yang punya kabit, ya, jadi hati, ya, yang hidup, ya, maka dia itu ada pahalanya di situ, ada pahalanya. Kemudian juga ada riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzibat imra'atun fi hiratin habasatha hatta matat ju'an pada kholat fi anar. Ada seorang perempuan itu disiksa, ya, fi hirah gara-gara kucing, karena habasatha hatta matat ju'an, karena kucing ini dikurung, tidak diberi makanan sampai lapar, kemudian dia mati kucingnya. Pada kholat fi anar, maka perempuan tadi masuk neraka.
Qala faqala wallahu alam la anti at'amtiha wala saqaitiha hinna habastiha wala anti arsaltiha fa akalat min khosasi al-ard. Jadi di situ kamu itu nanti beri makan atau beri minum kalau dikurung ya. Atau juga dibiarkan sehingga bisa makan serangga-serangga. Jadi engkau itu tidak beri makan, tidak beri minum, tapi kok dikurung ya. Kemudian juga tidak dilepas agar makan, dikurung tidak diberi makanan sampai mati. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga ruh gitu kan. Ini kan hanya seekor kucing gitu. Seekor kucing ini kan. Seekor kucing. Ini dia kucing nih dikurung, enggak dikasih makan, kasih minum, mati. Bisa masuk neraka nih perempuannya tadi. Nah, kita juga sama ya. Ketika ada air, kucingnya ini sudah mau mati nih kalau nggak dikasih air. Maka nggak boleh kita pakai air tersebut untuk wudhu. Kita wajib wajib tayamum. Dia wajib tayamum. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.